Jadi pengertian dasar ini jangan terus ditawar, malah ditawar punya 3, minta dibantu dibuatkan formulanya. Tidak akan pernah saya jawab. Lengkapi dulu minimum 7, asalnya berbeda, baru saya bantu nyusunkan formula. Minimum 7 sekali lagi. Ya. Kalau punya lebih dari 7 sampai 10 atau lebih, lah itu baik. Sehari-hari kalau saya bikin konsentrat, totalnya bisa 14 item bahan baku yang asalnya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Winarno, CV Mukti Abadi Farm. Alamat di Jalan Mastrip, RT 05 RW 02, Dusun Sentul, Desa Sukosari, Kecamatan Trenggalek Kota, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Ingat ya, masih Indonesia ini. Kali ini atau hari ini ada 2 hal yang perlu saya sampaikan, yaitu pertama, proses atau prosedur pembuatan konsentrat multiguna. Kalau mengikuti standar SNI sama dengan SNI plusnya 5, konsentrat bintang 5. Dalam bahasa Inggrisnya saya sebut concentrate high concentration, konsentrat tinggi konsentrasi. Tujuannya supaya porsi nanti di dalam pakan komplit sedikit, nanti yang mayoritas unsur serat, sehingga hasil akhir pakan komplitnya akan menjadi lebih murah. Jadi konsentratnya sedikit tapi bisa mencukupi. Nah, yang dimaksud plus 5 itu menyangkut apa saja? Ke-1, SNI mensyaratkan kadar air maksimum 14% atau di bawah 15%, alias harus kering. Kedua, kalau ukuran kadar proteinnya minimum 18%. Yang terpenting ketiga adalah TDN, Total Digestible Nutrient, atau daya cerna atau tingkat kecernaan. Ini minimum harus 75%, konsentrat ini soalnya. Terus yang keempat, kadar energinya harus tinggi, antara 2000 sampai 2400, nanti tergantung di daerah mana penggunaannya. Kalau di dataran rendah menggunakan konsentrat KMG Turbo yang kadar energinya 2400 malahan, harus tinggi karena nanti feed intake-nya rendah. Untuk di dataran sedang kadar energinya 2200, untuk dataran tinggi kadar airnya cukup yang 2000 karena nanti feed intake-nya lebih banyak di daerah yang dingin. Jadi hukumnya terbalik, pada di daerah panas karena feed intake-nya rendah sehingga harus dikompensasi dengan kadar energi yang tinggi. Sedangkan yang kelima disebut bintang 5, yang kelima adalah kadar mineral kalsium dan fosfor dibanding SNI standar plus sampai 50%. Jadi kalau di yang SNI kadar kalsium misalnya cuma 1%, nah ini yang KMG Turbo ini bisa sampai 1,4%. Karena nanti memang porsi konsentratnya di dalam pakan komplit itu hanya sedikit. Untuk finisher aja 30%. Untuk pakan induk hanya 15%. Maka itu harus dibuat konsentrasinya atau isinya tinggi. Kemudian yang berikutnya, selain kadar kalsium tinggi, fosfor tinggi, juga saya tidak menggunakan bahan baku yang saya masukkan ke daftar negatif. Ada alasannya, ya. Pertama, saya tidak mau menggunakan sekam padi yang digiling, baik sekam padinya murni ataupun yang dicampurkan sama dedak, saya tidak mau. Kemudian ada kulit kacang tanah giling, saya juga tidak mau. Dua ini
kadar serat sangat kasarnya terlalu tinggi sampai 70%, sedangkan TDN-nya sekitar hanya 20. Jadi sama sekali tidak layak untuk pakan ternak, walaupun ruminansia ini adalah pencerna serat, tapi ada batas kemampuannya 17 sampai 25. Nah, ini kalau sampai 70 jelas tidak mungkin. Nah, kalau mau diupayakan supaya kadar seratnya turun, TDN-nya naik, ya bisa dengan difermentasi atau direbus atau dihidrolisa, tapi menjadi tidak murah, tidak cocok. Sekam dan kulit kacang tanah cocoknya hanya untuk bahan bakar, untuk energi bahan bakar. Ketiga, saya tidak mau menggunakan protein dan lemak asal hewani, karena ternak ruminansia itu kodratnya adalah herbivora, jadi pemakan nabati. Dari nabati yang dimakan pun adalah berbentuk serat, karena memang punya rumen. Rumen itu kerjanya mencerna serat, walaupun terbatas sih kemampuannya, 17-25 saja. Oke. Jadi kalau yang hewani, asal hewani, ternak ruminansia oleh Tuhan Sang Pencipta tidak dilengkapi organ untuk mencerna, dan biokimianya sampai enzimatis tidak punya kemampuan untuk mencerna yang hewani. Tapi kalau orang lain katakanlah kasarnya ngeyel, mau pakai ya terserah, pokoknya saya tidak mau, karena saya tetap berpegang teguh pada kodrat. Kodrat kalau diikuti pasti benar. Nah, kalau menyimpang dari kodrat ya sesat. Jadi kalau ada orang yang menganjurkan memakai, saya anggap itu pakai aliran ilmu nutrisi, aliran sesat kalau masih menggunakan hewani. Terutama yang sering ditawar-tawarkan itu ya tepung ikan. Tepung ikan selama murni baik. Saya tidak mengatakan tepung ikan jelek, baik. Tapi baik kalau aplikasinya tidak pada tempatnya, ya menjadi tidak baik. Nah, sekarang kan sudah balik. Bagi orang yang pelihara kucing, nah kenapa nggak dikasih apel saja? Gitu? Kenapa nggak dikasih makan sayur-sayuran? Kalau dibalik begitu bagaimana? Kodratnya karnivora, anjing kucing, ya makan daging, bukan buah, bukan sayur. Sebaliknya ini ternak ruminansia, kodratnya adalah ruminansia, pemakan nabati yang utama adalah berbentuk serat, sedangkan konsentratnya adalah sebagai penguat supaya pakannya unsurnya lengkap, seimbang, dan disukai. Tuh. Terus yang keempat, saya tidak mau pakai urea. Urea adalah nitrogennya itu non protein nitrogen. Ibarat cinta, ini cinta palsu. Masa saya ngasih makan ke hewan kesayangan ini kita kasih pakan palsu? Saya tidak mau. Dan lagi ternak ruminansia ini proses mencerna di dalam rumennya itu ada hasil samping, salah satunya ya urea, tapi jumlahnya terbatas, hanya secukupnya, kemudian diserap ikut peredaran darah, kemudian akan dikeluarkan lagi siklusnya melalui air liur, dari kelenjar air liur keluar. Memang pH-nya alkali sekitar 8,2, itu yang di air liur. Salah satu unsurnya adalah dari urea, ya, berputar, air liur itu berputar, salah satu unsurnya pembentuknya dari urea. Jadi sudah nggak perlu lagi ditambah urea. Kalau masih ditambahkan urea lewat cara apapun, lewat jalan apapun, entah lewat untuk amoniasi jerami misalnya, ya, atau juga untuk memalsu konsentrat supaya proteinnya tinggi, dikasih urea digiling, ya pasti tinggi. Di lab itu yang dicek, yang diperiksa itu nitrogennya N, ya. Jadi kalau huruf N itu nitrogen, ada nitrogen yang protein, ada nitrogen yang non protein. Walaupun non protein ya terdeteksi di lab sebagai N, seolah tinggi, seolah baik. Nah, kalau jumlah urea kebanyakan itu ada risiko terjadi uremia, keracunan. Salah satu kelihatan itu nanti yang namanya keracunan, biasanya bentuknya itu berbusa. Ya. Itu yang konsentrat multiguna.
bisa dipakai untuk penggemukan, bisa dipakai untuk tipe perah, bisa juga dipakai untuk tipe induk, ya, induk tipe pedaging itu bisa. Jadi konsentrat multiguna itu disusun dari bahan-bahan baku, ya tentunya yang dipilih ya. Dipilihnya yang harganya itu wajar. Tapi yang dipilih itu isinya ya. Isi harga itu ditentukan oleh kadar protein kasar. Misalnya ada yang asalnya dari impor, ada BKK, ada DDGS, ada vitamin, ada Polar. Ingat ya, Polar itu Indonesia bukan penghasil gandum, jadi 100% itu gandum itu impor. Kebetulan diproses di Indonesia, dijadikan terigu, sedangkan limbahnya, dedaknya itu namanya Polar. Ini masih impor. Ada lagi fosfor impor lah. Yang porsi impor itu biasanya saya gunakan antara 20 sampai 30%. Nah, sisanya yang 70-80% tentu bahan-bahan yang berasal dari domestik atau nasional, misalnya dedak, bungkil kopra, CGF, dulu impor sekarang produksi dalam negeri sudah ada. CGF ini dari jagung yang diproses dijadikan gula jagung atau bahan lain, limbahnya by produknya adalah CGF. Kemudian nanti ada golongan leguminosa, Angeliandra, Gliricidae, Indigo vera, nanti ada daun lamtoro, turi, sengon, telor misalnya, daun singkong. Nah ini saya menyebutnya protein hijau. Kadar proteinnya di atas 18 itu disebut sumber protein. Yang kadar proteinnya di bawah 18 disebut sumber serat. Ini pemisahan secara umum begini. Ya. Jadi ya Polar, dedak itu sebetulnya ya masih tergolong unsur serat karena proteinnya rendah, jauh di bawah 18. Rumput-rumput ya ada rumput odot, pakcong, gama umami, red nepir, kolonjono, ya macam-macam itu unsur serat, jelas unsur serat. Oke. Tapi nanti kalau digabung menjadi pakan komplit. Kembali ke konsentrat, jadi yang bahan baku lokal misalnya ada tepung batu, menir batu, garam, itu susunan untuk konsentrat. Bahan bakunya minimum 7 item. Mengapa ini harus 7 item? Kenapa enggak 3 saja atau 4 saja? Kalau perlu 2 saja misalnya. Karena nyaris semua bahan baku itu mengandung zat anti nutrisi. Ada batas maksimal penggunaannya. Misalnya full fat soya, kedelai yang disangrai atau dikukus, di steam, itu pemakaiannya maksimum hanya 5%. Kemudian BKK walaupun baik, toh pemakaiannya juga maksimum hanya 20% karena ada zat anti nutrisinya. Kemudian kopra misalnya, bagus, proteinnya tinggi, bisa 21 sampai 23, rasanya enak, baunya juga harum, disukai oleh ternak, tapi juga tidak bisa terlalu banyak pemakaiannya. Karena kopra itu mudah tengik, kena oksidasi mudah tengik. Dedak misalnya sama, mudah tengik juga. Maka itu semua ada batas. Pembatasan-pembatasan inilah yang menyebabkan pemakaian atau penggunaan bahan baku itu ada batas minimal 7. Jadi jangan nawar. Nanti minta diajari, Pak saya punya cuma 3 ini, suruh bikin formula komplit, tidak akan bisa komplit dan ini sangat berisiko. Ya, jadi minimum 7. Syukur kalau punya sampai 10. Sedikit-dikit tapi banyak. Ini nanti saling melengkapi. Jadi seperti pemerintahan, bahan baku pun harus berkoalisi. Jadi di dalam ilmu nutrisi itu tidak ada bahan baku tunggal, protein tunggal, karbohidrat tunggal, lemak tunggal. Tidak ada. Yang ada adalah sinergi atau kolaborasi atau koalisi. Ya. Jadi pengertian dasar ini jangan terus ditawar, malah ditawar punya 3, minta dibantu dibuatkan formulanya. Tidak akan pernah saya jawab. Lengkapi dulu minimum 7, asalnya berbeda, baru saya bantu nyusunkan formula. Minimum 7 sekali lagi. Ya, kalau punya lebih dari 7 sampai 10 atau lebih, lah itu baik. Sehari-hari kalau saya bikin konsentrat, totalnya bisa 14 item bahan baku yang asalnya berbeda.
Ada bahan baku yang asal-usulnya sama. Misalnya asal-usulnya dari jagung, diproses fermentasi, dijadikan etanol untuk biofuel. Ada juga jagung yang difermentasi untuk diambil zat gulanya. Nah ini sama asal-usulnya. Ini jadi DDGS, ini jadi CGF. Nah ini pilih salah satu. Kalau dua-duanya ya percuma, untuk apa? Toh sumbernya satu dari jagung. Begitu Mas. Proses pembuatan konsentrat itu ditimbang dari bahan baku yang volumenya banyak dulu. Kalau manual ya taruh di bawah, dihampar di bawah tipis, ya kira-kira setebal telapak tangan. Kemudian yang volume kedua ditimbang, dihampar di atasnya, tipis lagi. Kemudian urut yang ketiga, urut yang keempat, dan seterusnya. Nanti yang terakhir itu kelompok premik. Kelompok premik itu volumenya kecil, tapi biasanya berat, jenisnya berat. Ya, itu terakhir. Ditaburkannya di terakhir, rata, barulah diaduk-aduk, bisa manual, syukur kalau punya mixer pencampur, mesin pencampur, supaya homogenitasnya bisa lebih dari 90%. Itu proses pembuatannya seperti itu. Kemudian nanti dimasukkan ke karung, tetapi di dalamnya harus ada innernya, plastik innernya. Kalau saya pakai plastik inner yang lebarnya 80, panjangnya 120, ketebalannya 100 mikron. Dimasukkan, kalau karungnya besar bisa 50, kemudian innernya nanti diikat, tali pocong istilahnya, baru luarnya dijahit. Nah, dengan pakai inner dan ditali pocong itu supaya ya jangan ada udara keluar masuk lagi, sehingga ini nanti bisa disimpan 3 bulan sampai 6 bulan dengan cara ini. Nah, untuk menemukan cara-cara ini supaya tahan lama itu ya memang perlu waktu, perlu pengkajian. Akhirnya ketemulah dengan cara pakai inner yang tebal, diikat pocong, ditali rapet, kemudian baru luarnya itu dijahit. Disimpan 3 bulan sampai 6 bulan tetap segar baunya, tidak apek, tidak tengik. Karena lawan utama yang paling pokok gampang tengik adalah dedak dan kopra. Ini kandang saya namanya CV Mukti Abadi, sudah dibantu kerjasama sama link YouTube Gaper, kerjasama dengan Mas Danang dengan channel YouTube Gaper. Ini nanti bisa ditayangkan di channelnya Mas Danang di Gaper situ. Demikian akhir dari narasi pembuatan konsentrat multiguna. Saya memberikan nama KMG Turbo. Turbo itu maksudnya saya menganalogikan konsentrat itu seperti bahan bakar, jadi saya tidak mau membuat yang premium, pertalite tidak mau, jadi langsung kelasnya yang turbo supaya pemakaiannya sedikit tapi cukup. Nah, nanti pada video berikutnya saya akan ceritakan bagaimana pembuatan pakan komplit. Dimulai pakan komplit pre-starter, kemudian hari ini saya akan membuat yang starter klasifikasinya, kemudian nanti ada yang finisher, juga ada pembuatan pakan komplit yang untuk induk, gitu ya. Jadi ini klasifikasi pakan ternak. Demikian Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.